Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat oleh Prof. Dr. Cesnok Hargenji. Menurut Prof. Dr. Cesnok Hargenji, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebarannya dilakukan oleh pedagang Muslim Gujarat yang aktif berdagang di wilayah Nusantara. Bukti utamanya adalah kemiripan bentuk batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Samudra Pasai dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Indonesia dan India pada masa itu sangat kuat, sehingga masuknya Islam melalui jalur perdagangan dinilai paling masuk akal. Yang kedua adalah teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sejak abad ke-7, dibawa oleh pedagang Arab. Ia menolak teori Gujarat karena ajaran Islam di Indonesia sama dengan di Arab dan sudah ada hubungan dagang Arab dan sampai Nusantara sejak awal Islam. Yang ketiga adalah teori Persia oleh Prof. Dr. Husain Jaja Diningrat. Menurut Prof. Dr. Husain Jaja Diningrat, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Buktinya terlihat dari kemiripan tradisi keagamaan seperti peringatan Tabut atau Tabuik di Sumatera yang sama dengan tradisi Syiah di Persia, serta kesamaan gaya bahasa dan ajaran tasawuf. Yang keempat, teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Mujana. Prof. Dr. Slamet Mujana berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Muslim Cina, terutama pada masa kedatangan Laksamana Zheng He pada abad ke-15. Bukti pendukungnya adalah adanya komunitas Muslim Tionghoa, masjid bergaya arsitektur Cina, dan peran para pelaut serta pedagang Muslim Cina dalam perdagangan di Nusantara. Dan yang kelima adalah teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurut N.A. Baloch, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur maritim oleh para pelaut dan pedagang Muslim yang berlayar dari Arab, India, dan kawasan sekitarnya. Penyebaran Islam terjadi secara damai melalui hubungan dagang di berbagai pelabuhan Nusantara tanpa penaklukan, melainkan lewat interaksi ekonomi dan sosial. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim berdagang sambil berdakwah, berlangsung di pelabuhan besar Samudra Pasai, Gresik, Banten, Makassar. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang Muslim menikahi perempuan setempat. Keturunan mereka menjadi pemeluk Islam yang memperluas pengaruh agama. Yang ketiga, jalur pendidikan. Dakwah melalui pesantren, surau, majelis ilmu, dan guru-guru agama. Yang keempat, jalur kesenian. Penyebaran ini melewati wayang, suluk, hikayat, syair, dan seni ukir. Yang kelima, jalur politik. Raja memeluk Islam, lalu rakyat ikut mengikuti keyakinan rajanya. Contoh, Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Ternate, Tidore, dan yang keenam adalah jalur tasawuf. Penyebaran Islam melalui jalur tasawuf dilakukan oleh para ulama dan sufi yang mengajarkan Islam dengan cara halus, damai, dan penuh nilai spiritual. Para sufi mudah diterima masyarakat karena mereka menggunakan pendekatan budaya serta mengajarkan akhlak zikir dan ajaran Islam yang sederhana. Pendekatan ini membuat Islam cepat berkembang di berbagai daerah di Nusantara.
Salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah Sultan Ahmad atau yang disebut juga Sultan Malik Al-Tahir II dari Kesultanan Samudra Pasai masa pemerintahan kira-kira 1326 sampai 1348 memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, yaitu yang pertama, ia sangat memperhatikan pengembangan Islam di kerajaannya, dan yang kedua, di masa pemerintahannya hukum Islam atau syariah ditetapkan dalam sistem kerajaan dan lembaga keagamaan seperti hakim atau qadhi yang muncul. Yang ketiga adalah Samudra Pasai di masa dia menjadi pusat perdagangan maritim yang strategis sehingga memungkinkan penyebaran Islam melalui jalur dagang. Yang keempat adalah karena posisinya sebagai kerajaan maritim dan pusat intelektual Islam, Samudra Pasai menjadi magnet bagi ulama dari berbagai negeri untuk datang dan berdakwah.